Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di seri pembelajaran fisika dasar. Pada seri pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kinematika gerak. Kinematika gerak merupakan bagian dari mekanika klasik yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Sebelum kita mempelajari kinematika lebih lanjut, kita harus memahami arti dari kerangka acuan, karena kerangka acuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengukuran fisika, misalnya pengukuran posisi, jarak, atau laju sebuah benda. Semuanya harus berdasarkan pada suatu kerangka acuan. Misalnya, jika kita berada di dalam kereta api yang berjalan dengan kelaju 100 km per jam, kemudian ada penumpang yang berjalan melewati kita searah dengan kereta api dengan laju 3 km per jam, maka akan muncul pertanyaan, berapa laju penumpang tersebut? Akan muncul dua jawaban yang benar. Yang pertama adalah 103 km per jam, yang kedua adalah 3 km per jam. Dua pertanyaan ini sama-sama benar, bergantung dari kerangka acuan yang digunakan. Nilai 103 km per jam muncul dari kerangka acuan permukaan bumi, sedangkan nilai 3 km per jam muncul dari kerangka acuan kereta api. Jadi, semua pengukuran dibuat relatif terhadap suatu kerangka acuan. Nilai yang muncul dalam pengukuran bergantung dari kerangka acuan yang kita gunakan, sehingga dalam pengukuran kita harus menggunakan kerangka acuan yang sama agar hasil yang diperoleh memiliki nilai yang sama. Dalam pengukuran fisika, kerangka acuan sangat penting, seperti dikatakan di awal, apalagi untuk menganalisis gerak suatu benda. Jika kita menganalisis gerak suatu benda yang menyatakan besar dan arahnya, maka kita butuh suatu kerangka acuan. Nah, dalam fisika biasanya menggunakan kerangka acuan sumbu koordinat. Dalam sumbu koordinat ini ada dua sumbu. Sumbu horizontalnya adalah sumbu X dan sumbu vertikalnya adalah sumbu Y. Dari sumbu koordinat ini kita harus membuat kerangka acuan yang sama. Misalnya dari kita ambil acuan dari titik 0, ke sebelah kanan titik 0 itu nilainya X positif, sebelah kiri titik 0 adalah nilainya X negatif. Begitu juga untuk nilai di atas dari titik 0, Y adalah positif, dan nilai di bawah dari titik 0 adalah Y negatif. Kerangka acuan ini yang akan kita gunakan dalam mempelajari kinematika gerak lebih lanjut. Ada dua buah parameter yang selama ini mungkin kita salah mendeskripsikan, yaitu antara jarak dan perpindahan. Dua parameter ini adalah parameter yang memiliki karakteristik yang hampir sama, walaupun sebenarnya berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu objek dalam selang waktu tertentu, yang dituliskan dengan X sama dengan X2 dikurang X1. X2 adalah posisi akhir, X1 adalah posisi awal. Jadi ketika ada benda yang bergerak dari posisi X1 ke posisi X2, bisa dihitung berapa panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Misalnya kita ilustrasikan dalam gambar ini, ada sebuah benda yang berada di posisi awal X1 10 meter dan kemudian bergerak sejauh X2, bergerak menuju X2 di 30 meter, maka kita bisa hitung berapa jarak yang dilalui oleh benda tersebut. X sama dengan X2 dikurang X1. Sama dengan X2-nya posisi akhir, 30 dikurang X1 adalah posisi awal, 20. Jadi, besar panjang lintasan yang dilalui oleh benda tersebut adalah 10 meter. Kemudian untuk perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu objek dari keadaan awal ke keadaan akhir
dalam selang waktu tertentu. Biasanya dituliskan dengan delta X sama dengan X2 dikurang X1. Sekilas persamaan antara jarak, dan persamaan perpindahan memiliki kesamaan, tapi sebenarnya berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita bisa analisis lebih lanjut di gambar ini. Ada sebuah benda yang berada di posisi awal 0, kemudian dia bergerak ke arah sumbu X positif sejauh 50 meter, kemudian dia berbalik arah atau ke arah sumbu X negatif sejauh 30 meter. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. X2 adalah posisi akhir, X1 adalah posisi awal. Posisi akhirnya ada di mana? Kita lihat dia bergerak 50 meter ke X positif, kemudian kembali 30 meter ke X negatif. Berarti ke arah X negatif. Berarti posisi akhirnya ada di 20 meter. Dikurang posisi awal. Posisi awalnya ada di mana? Di 0. Sama dengan 20 meter. Jadi, benda ini mengalami perpindahan sejauh 20 meter. Walaupun benda ini menempuh jarak sejauh 80 meter. Jarak pertama adalah 50 meter, kemudian kembali sejauh 30 meter. Jarak totalnya adalah 80 meter. Sedangkan perpindahan yang dialami oleh benda tersebut adalah 20 meter. Jadi dari sini kita sudah bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Kemudian parameter berikutnya adalah kecepatan dan laju. Sama seperti dengan jarak dan perpindahan, parameter kecepatan dan laju merupakan dua parameter yang berbeda. Kecepatan merupakan besaran vektor dan kelajuan merupakan kecepatan skalar. Kecepatan merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah. Jadi dia menunjukkan seberapa cepat benda tadi berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Biasa dituliskan dalam V rata-rata. Kecepatan ini yang kita bahas adalah kecepatan rata-rata sama dengan delta X. Delta X itu perubahan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sedangkan untuk kelajuan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda tadi bergerak. Kelajuan hanya menunjukkan seberapa cepat benda tadi bergerak, tapi tidak menunjukkan arah gerak dari benda. Nah, ini kelajuan rata-rata sama dengan X dibagi dengan delta T. Yang perlu diperhatikan adalah di sini. Kelajuan menggunakan delta X, kecepatan menggunakan delta X, sedangkan kelajuan menggunakan X. X ini adalah jarak total yang ditempuh benda selama bergerak, sedangkan delta X adalah perpindahan yang dialami sebuah benda selama dia bergerak dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat di grafik ini. Grafik ini menyatakan hubungan antara posisi dan waktu. Posisi dan waktu gerak hewan yang awalnya dia berada di titik posisi -5, kemudian dia bergerak selama 3 detik sampai di posisi 0, kemudian dia bergerak lagi sejauh 1 detik sampai di posisi 2. Nah, dari grafik ini kita bisa menghitung berapa besar kecepatan dan kelajuannya. Nah, coba kita hitung berapa kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kita lihat ini ada garis lurus. Garis lurus yang ada di grafik ini menunjukkan besar kecepatan rata-rata. Karena dari gradien kemiringan ini kita bisa tahu berapa kecepatan rata-rata yang dialami oleh benda tadi saat dia bergerak. Setiap gradien kemiringan
setiap gradien kemiringan ini mewakili kecepatan rata-rata tertentu. Nah, kecepatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kecepatan rata-rata. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa besar kecepatan rata-ratanya. Misalnya dari titik awalnya X ini, titik awal di T1 sampai di T sama dengan 4. Berarti kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan delta X-nya posisi akhirnya dia di 2, kemudian dikurang dengan posisi awalnya di minus 4, dibagi dengan waktu awalnya di T1, kemudian di waktu akhirnya di T4. Dia bergerak selama selang waktu 3 detik. 4 dikurang 1 sama dengan 2 minus 4 sama dengan 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2 meter per sekon. Ini untuk kecepatan rata-ratanya. Kemudian untuk laju rata-rata X per delta T. X-nya itu seberapa jauh benda tadi bergerak. Kita lihat di grafik ini ada sumbu X. Sumbu X ini menunjukkan berapa lama benda tadi bergerak. Kemudian sumbu Y. Sumbu Y ini menunjukkan berapa jauh benda ini bergerak. Jadi kita bisa lihat benda ini bergerak dari minus 4 sampai ke 2. Berarti posisi akhirnya 2 kurang dengan posisi awalnya 4. Kemudian dia bergerak selama selang waktu 3. Ini kan selang waktunya dari 1 sampai 4 second. Berarti selang waktunya 3. Maka kita dapat kecepatan laju rata-ratanya 2 meter per sekon. Dalam hal ini besar kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata adalah sama, 2 meter per sekon. Tapi ada kalanya besar kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata itu berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini merupakan kecepatan sebuah benda yang bergerak dalam selang waktu yang sangat singkat. Sangat singkat berarti delta T-nya itu sangat kecil atau mendekati 0. Biasa dituliskan dengan V, kalau tidak ada garis atasnya itu berarti kecepatan sesaat, sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T. Nah, karena waktunya sangat singkat, ini ada grafik hubungan antara posisi dan jarak. Grafik ini menunjukkan besar kecepatannya, maka kalau kita lihat dari grafik ini kita bisa ngambil, karena delta T-nya sangat kecil, jadi kita ambil bagian yang sangat kecil, misalnya di sini, sebesar delta X. Kalau posisinya delta X, maka waktunya menjadi delta T. Maka bisa kita ganti V sama dengan delta X per delta T. Dari sini menunjukkan bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari posisi sebagai fungsi waktu. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari posisi sebagai fungsi waktu. Nah, dari grafik ini, grafik hubungan antara posisi dan waktu, kita bisa buat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Kita lihat dari titik A ke titik B, berarti dia mengalami penambahan kecepatan. Nah, ini dia mengalami penambahan kecepatan. Kemudian dari titik B ke titik C, kita lihat jaraknya semakin jauh, tapi dia masih satu kemiringan, berarti kecepatannya tetap, karena tidak ada perubahan kecepatan di situ. Nah, ini dia. Ini dari B ke C, kecepatannya tetap. Kemudian dari C ke D, dia ada perubahan kemiringan dari C ke C. Dari B ke C tadi sama kemiringannya,
Kemudian dari C ke D dia berbeda dengan B ke C. Jadi di sini ada perubahan kecepatan. Nah, ini adalah grafik hubungan antara posisi dan kecepatan, posisi dan waktu. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Gradien kemiringan dari grafik hubungan antara posisi dan waktu menunjukkan besarnya kecepatan. Sedangkan dari grafik kecepatan versus waktu, gradien kemiringan ini menunjukkan besarnya percepatan. Oke, sekarang kita pindah ke percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Ketika kecepatan sebuah partikel atau benda yang bergerak kemudian mengalami perubahan, maka benda tersebut dalam geraknya dikatakan mengalami percepatan. Nah, percepatan rata-rata itu dirumuskan dengan delta V per delta T. Jadi perubahan kecepatan berarti V2 dikurang V1 dalam selang waktu tertentu, T2 dikurang T1. Berarti dia bergerak dari kecepatan awal V1 saat T1 sampai ke kecepatan V2 saat T2. Untuk percepatan rata-rata. Nah, untuk percepatan sesaat sama dengan kecepatan sesaat, dia merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi, ada perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa percepatan menyebabkan adanya perubahan kecepatan. Entah itu bertambah kecepatannya atau kecepatannya berkurang. Oke, jadi persamaannya A adalah sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Sama. Karena delta T-nya tadi ini sangat kecil, maka kita bisa mengambil dari grafik tadi, hubungannya kita ambil bagian kecilnya dari kecepatan. Kalau kita ambil bagian kecilnya sebesar dx, maka besar delta T-nya akan menjadi dt. Nah, dari sini kita tahu bahwa percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari posisi. Ya, jadi diingat ya, kecepatan adalah turunan pertama dari posisi, percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Kemudian percepatan adalah turunan kedua dari posisi, karena kecepatan ini adalah turunan pertama dari posisi. Oke, ada contohnya. Misalnya kita punya sebuah persamaan fungsi X terhadap waktu sebesar 4 minus 2T ditambah dengan 3T pangkat 3. Kemudian kita disuruh cari tuliskanlah fungsi kecepatan dan percepatan dari fungsi di atas. Berarti kita ingat bahwa V itu sama dengan dx per dt. Sama dengan D dalam kurung 4 dikurang 2T ditambah 3T per 3 lagi dengan dt. Maka ini adalah turunan biasa, jadi jadinya minus 27 ditambah 6T kuadrat. Ini adalah persamaan fungsi kecepatan terhadap waktu. Kemudian kalau kita mau cari fungsi percepatannya, kita turunkan lagi nih. A sama dengan dv per dt sama dengan d minus 27 dikurang ditambah 6T kuadrat per dt. Maka jadi 12T. Ini adalah fungsi dari percepatannya. Ini bagian A-nya ya. Kemudian bagian B,
Bagian B disuruh mencari berapa besar kecepatan saat T1 dan T3. Berarti tinggal kita masukkan ke persamaan ini persamaannya. P sebagai fungsi T, persamaannya sama dengan minus 27 ditambah 6T kuadrat. Berarti untuk T1 berarti V T-nya 1 sama dengan minus 27 ditambah 6 dikali 1 kuadrat sama dengan minus 27 ditambah 6. Berapa? Minus 27 ditambah 6 itu minus 21 meter per sekon. Nah, minus ini menunjukkan dia mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatannya berarti kalau minus dia mengalami perlambatan, bukan percepatan. Oke, kemudian untuk T2 berarti V2-nya sama dengan minus 27 ditambah 6T kuadrat sama dengan minus 27 ditambah 6 dikali 2 kuadrat sama dengan minus 27 ditambah 24 sama dengan minus 3 meter per sekon. Nah, sorry, saya katakan di awal tadi bahwa benda ini mengalami perlambatan, ternyata dilihat dari T1 ke T2, benda ini mengalami percepatan. Kecepatan awalnya adalah 21 meter minus 21 meter per sekon, kemudian percepatan akhirnya, percepatan di T2 adalah minus 3 per sekon. Berarti dia mengalami percepatan. Jadi, kita tahu bahwa fungsi gerak ini merupakan fungsi gerak yang mengalami percepatan. Ingat ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa gerak benda ini mengalami percepatan. Dia mengalami perubahan kecepatan akibat dari adanya percepatan. Ini dilihat minus 21 di T2 minus 3. Nanti di T3 misalnya pasti nilainya jadi positif. Nah, nilai minus ini menunjukkan arah dari gerak bendanya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita mempelajari parameter-parameter dalam kinematika, sekarang kita mempelajari tentang gerak dengan percepatan yang konstan. Gerak dengan percepatan yang konstan berarti dia punya kecepatan yang tetap. Jadi, kecepatannya tetap dan bertambah selama benda tadi bergerak. Oke. Nah, gerak dengan percepatan konstan dia memiliki memiliki 3 jenis grafik ini ya. Jadi dia bisa ditunjukkan dari 3 jenis grafik ini. Pertama, grafik hubungan antara posisi dan waktu. Di titik X0, kalau dia mengalami percepatan maka posisinya akan semakin jauh. Semakin lama dia akan bergerak semakin jauh. Ya. Nah, slope dari kemiringan grafik ini menunjukkan besarnya kecepatannya. Jadi, kalau kita ambil titik akhir ini, titik awal ini kita jadi slope-nya seperti ini. Nah, ini slope kemiringan, sorry, dari sini. Nah, ini menunjukkan besar kecepatan sebagai fungsi waktu. Jadi ada perubahan kecepatan. Nah, kalau ada penambahan kecepatan berarti ada percepatan. Kemudian kita bisa buat dari sini ini kita bisa buat hubungan antara kecepatan dan percepatan. Bersama kan? Nah, ini slope-nya. Nah, slope kemiringan ini menunjukkan adanya percepatan. Nah, kalau kita buat grafik hubungan percepatan dan waktu, dia seperti ini, percepatannya konstan. Kecepatannya konstan, dia bertambah terus dengan penambahan yang sama. Misalnya di T1 pertambahannya misalnya kecepatan awalnya itu V0-nya itu sama dengan 1 meter per sekon. Kemudian percepatannya adalah kemudian percepatannya adalah
1 meter per sekon. Jadi, setiap sekonnya dia bertambah 1 meter per sekon. Ini 1 per meter kuadrat ya. Jadi, setiap 1 sekon dia bertambah 1 meter per sekon. Jadi, kecepatan di V0 itu sama dengan 1 meter per sekon. Kemudian di V1 sama dengan 2 meter per sekon. V2 sama dengan 3 meter per sekon. V3 sama dengan 4 meter per sekon. Begitu seterusnya sampai benda ini mengalami perlambatan dan berhenti. Nah, persamaan-persamaan yang biasa digunakan dalam gerak dengan percepatan konstan itu adalah sebagai berikut. Nah, gerak dengan percepatan konstan biasa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian jika gerak yang tidak mengalami percepatan, jadi kecepatannya tetap, dia disebut sebagai gerak lurus beraturan. Jadi ada gerak GLBB, dia punya A yang konstan. Kalau GLB, gerak lurus beraturan itu dia tidak memiliki A. Jadi dia tidak ada percepatannya. Jadi kecepatannya konstan. Yang konstan adalah V konstan. Kita anggap sebagai persamaan yang pertama ya. Ini persamaan ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kita cari dari mana dapatnya persamaan ini. V sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Oke, kita tahu persamaan awalnya ini sebagai persamaan 1 ya. Kemudian kita tahu bahwa besar percepatan itu akan sama dengan percepatan rata-ratanya lah. Ini percepatan rata-rata itu akan sama dengan delta V per delta T. Misalnya kita punya kecepatan akhir adalah V saat T, kemudian dikurang besar kecepatan awal V0 saat T0. Nah, T0 ini bernilai 0 karena T0-nya dianggap saat dia di waktu 0 dia sudah punya kecepatan tertentu. Maka V dikurang V0 sama dengan T dikurang 0. Jadi A sama dengan V dikurang V0 dibagi T. Maka kalau kita rubah, kita bisa rubah ke bentuk ini. V sama dengan V0 ditambah dengan A dikali dengan T. Dapatlah persamaan 1. Oke, setelah kita mendapat persamaan pertama, sekarang kita coba buktikan yang persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu X dikurang X0 sama dengan V0T V0T ditambah 1/2 A dikali dengan T kuadrat. Nah, dari mana persamaan ini kita bisa peroleh? Kita gunakan grafik yang pertama. Jadi grafik yang pertama itu hubungan antara posisi dan waktu. Benda pada posisi X0, T-nya 0, bergerak sampai di XT saat nilai T-nya sama dengan T. Oke. Berarti kita bisa dapat nilai kecepatan rata-rata, V rata-ratanya sama dengan delta X per delta T. Delta X-nya berarti T akhir, delta X sama dengan berarti X akhir, posisi akhir, dikurang X awalnya X0, dibagi dengan T akhirnya T, dan T awalnya adalah 0. Jadi, diperoleh X itu sama dengan X0 ditambah dengan
V rata-rata dikali dengan T. Supaya tidak bingung di sini ya. Sebelum mendapat persamaan ini kan jadinya V rata-rata itu sama dengan X dikurang X0 dibagi dengan T. Kalau kita X-nya kita pindah ke ruas kiri, kemudian supaya V rata-rata yang ke ruas kanan, dia akan menjadi persamaan seperti ini. Nah, ini misalnya persamaan 2.1. Nanti persamaan ini akan kita gunakan untuk memperoleh persamaan 2 ini. Nah, kemudian ketika ada benda yang bergerak dengan nilai T saat waktu T sudah memiliki kecepatan V0, dia bergerak saat T, waktunya T sama dengan 0, memiliki kecepatan sebesar V0, dan dia bergerak selama T, kemudian dia punya kecepatan sebesar V, maka kita bisa mencari kecepatan rata-ratanya, rumus kecepatan rata-rata yang lainnya, V rata-rata itu sama dengan 1/2 V0 ditambah dengan V. Ya kan? V awal ditambah dengan V akhir dibagi 2, itu akan memperoleh nilai kecepatan rata-ratanya. Oke. Ini kita anggap sebagai persamaan 2.2. Nah, persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 2.2. Berarti V rata-rata itu sama dengan 1/2 V0 ditambah dengan nilai V. V-nya itu ini. V0 ditambah AT. Berarti V rata-rata sama dengan 1/2 dikali 2V0 ditambah AT. Itu sama dengan, kalau kita kali masuk, V rata-ratanya itu akan sama dengan V0 ditambah 1/2 AT. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan 2.3. Nah, persamaan 2.3 ini kita substitusikan ke persamaan 2.1. V rata-ratanya kita ganti dengan ini. Berarti X sama dengan X0 ditambah V rata-rata. Ini V rata-rata ini kita ganti dengan ini. V0 ditambah dalam kurung ya. V0 ditambah 1/2 AT dikali dengan T. Maka dapat diperoleh X sama dengan X0 ditambah V0 T ditambah 1/2 AT kuadrat. Kalau X0-nya kita pindah ke ruas kiri, maka persamaannya akan menjadi persamaan 2 ini. Nah, sekarang kita sudah mendapat persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang selanjutnya, persamaan yang ketiga, kemudian persamaan yang keempat dan kelima itu diperoleh dari penurunan persamaan 1 dan 2. Perlu diperhatikan, di persamaan 3 dia tidak memiliki apa? Tidak ada waktunya. Berarti yang dieliminasi dari persamaan 1 dan 2 adalah komponen waktu. Kemudian dari yang persamaan keempat, komponen yang tidak ada adalah komponen percepatan. Berarti dari persamaan 1 dan 2 yang dieliminasi adalah komponen percepatannya untuk mendapat persamaan keempat. Dan untuk persamaan yang kelima, yang tidak ada adalah komponen V0-nya. Berarti dari persamaan 1 dan 2 yang dieliminasi adalah persamaan parameter V0-nya. Jadi nanti kalian bisa memperoleh nilai persamaan 3, 4, dan 5. Oke, cukup sekian untuk seri pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi di seri pembelajaran fisika dasar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.